Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Cika Safitri dengan NPM 1811010026. Di sini kita akan membahas materi mengenai pentingnya teori belajar, yaitu yang memuat dua pembahasan. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif dan yang kedua adalah teori Brunner. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, kalian boleh like, comment, share video ini dan jangan lupa subscribe. Here we go. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori perkembangan kognitif. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan teori perkembangan kognitif itu? Jadi, teori perkembangan kognitif ini adalah teori perkembangan yang fokus pada perkembangan pikiran peserta didik, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Seperti itu. Teori perkembangan kognitif ini diciptakan oleh Jean Piaget. Apa kata Jean Piaget? Dalam penelitiannya, Jean Piaget ini menemukan bahwa anak-anak membangun dunia kognitif mereka secara aktif. Ya, kemampuan belajar anak ini banyak ditentukan oleh yang pertama adalah kemauan, keaktifan, dan kemandirian setiap individu. Seperti itu. Nah, keaktifan ini merupakan faktor yang paling dominan dalam keberhasilan belajar. Ya, dan kemandirian ini merupakan jaminan atas ketercapaian belajar. Seperti itu. Nah, Piaget ini mendeskripsikan proses atau perubahan struktur kognitif ini melalui adaptasi yang berimbang, ya, atau equilibrium yang mencakup proses asimilasi dan akomodasi. Jadi ada 3 proses dalam teori perkembangan kognitif. Yang pertama asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, proses yang pertama ini adalah asimilasi. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Asimilasi adalah proses penyatuan informasi yang baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada dalam benak anak. Maksudnya adalah begini. Kita sudah mempunyai pengetahuan, ya, dan kita juga mendapatkan informasi yang baru. Sehingga informasi yang baru ini diintegrasikan dengan pengetahuan. Seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan proses asimilasi. Nah, yang kedua itu adalah proses akomodasi. Nah, proses akomodasi ini adalah proses penyesuaiannya. Kalau yang tadi, yang asimilasi ini itu kan maksudnya baru menerima, ya. Nah, yang diakomodasi ini adalah sudah menyesuaikan, sudah adaptasi gitu. Jadi proses akomodasi ini adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Nah, jadi akomodasi ini maksudnya adalah kita sudah memiliki pengetahuan dan kita juga sudah mendapatkan informasi yang baru. Nah, sehingga pengetahuannya ini itu kita gantikan dengan informasi yang baru. Seperti itu. Kan kita sering bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah memiliki pengetahuan atau informasi yang lama. Nah, kita menuntut ilmu, ya kan? Kita belajar dan sehingga ilmu kita itu bertambah. Nah, jadi yang pengetahuan yang lama ini digantikan dengan informasi yang baru. Oh, begini. Oh, ternyata begini. Nah, itu yang dimaksud dengan proses akomodasi. Yang kedua, itu proses equilibrium. Ya. Proses equilibrium adalah proses yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, jika di tahap ini berhasil, maka kita memperoleh keseimbangan dalam pikiran kita. Seperti itu. Ketika pengetahuan kita ini berinteraksi dengan lingkungan, ya, ini informasi atau pengetahuannya ini cocok. Seperti itu. Makanya kita sering pada saat kita berinteraksi, bertindak itu ternyata sebegini ya, ternyata begini ya. Nah, itu yang dimaksud dengan proses equilibrium, ya.
Nah, itu tadi adalah proses-proses dalam perkembangan kognitif. Nah, ada juga tahap dalam perkembangan kognitif. Nah, ada 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, kemudian praoperasional, ada operasional konkret, dan operasi formal, ya. Yang pertama, yang dimaksud dengan sensori motor itu adalah proses di mana pengetahuannya ini, untuk memperoleh pengetahuan itu melalui sensori, melalui gerak, panca indera, ya, refleks dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi ini rentang usianya mulai dari 0 sampai 2 tahun. Ada juga dari 0 sampai 1,5 tahun. Nah, ini beda-beda ya. Karena setiap individu itu berbeda-beda tingkatannya, tapi yang paling penting ini adalah tahapnya, ya. Yang pertama itu ada tahap sensori motor. Nah, cirinya ini si anak atau si bayi ini menggunakan memperoleh pengetahuan kan menggunakan sensorik, ya. Jadi misalnya gini, bayi itu bisa mengenal suara ibunya, ya, bisa mengenal suara kakaknya, seperti itu, dan juga bisa menghisap jempol misal, atau menghisap ASI misal. Nah, itu skemanya itu sudah mulai berkembang. Skema itu pengetahuan, ya. Jadi pengetahuannya sudah mulai berkembang. Oh, ini suara ibu. Oh, ini rasa ASI gitu. Oh, ini suara ayah. Nah, begitu. Itu yang dinamanya tahap sensori motor. Nah, yang kedua, ini ada tahap praoperasional, ya. Dari rentang usia 2 sampai 7 tahun. Ya. Nah, jadi di praoperasional ini itu struktur kognitifnya itu sudah ada, tapi belum berkembang secara sempurna. Seperti itu. Jadi ciri-cirinya ini adalah dia sudah menggunakan bahasa-bahasa, ya, untuk mengutarakan keinginannya, dan dia masih bersifat egosentris. Nah, misalnya gini, ada anak yang misalnya diajak ibunya pergi ke pasar. Nah, kemudian dia memilih baju yang warna pink, ya, yang warna merah muda. Nah, padahal di rumahnya, yaitu di lemarinya itu sudah banyak baju yang warna pink. Nah, jadi egosentris ini dia tidak menerima perspektif orang lain. Nah, misalnya seorang ibu bilang gini, "Nah, bajunya di rumah sudah banyak yang warna pink. Kamu boleh milih yang lain aja warnanya, yang biru, yang kuning, dan lain-lain." Nah, ini si anak ini bakal nggak mau, ya, pastinya nggak mau, karena dia ini masih memiliki sifat egosentris, gitu, ya, karena dia nggak tahu apa di rumahnya sudah banyak. Kan kita kalau misalnya kita di atas tahap praoperasional, ya, kayak kita ini pasti kita kayak, aku sudah punya baju yang warna ini, aku mau beli yang lain deh, gitu. Nah, ini kan sudah di atas tingkatannya, ya. Nah, jadi seperti itu. Tahap praoperasional ini masih egosentrisnya ini masih terus ada dalam dirinya, seperti itu. Yang ketiga, ini ada operasi konkret atau operasi yang nyata dari rentang usia 7 sampai 11 tahun. Nah, cirinya itu seiring bertambahnya umur, ya, pasti struktur kognitifnya ini terus berkembang, ya. Sudah mulai bisa menggunakan logikanya, dan juga tapi berpikir abstraknya ini belum matang, seperti itu. Makanya kita sering menemukan kesulitan dalam menjelaskan konsep ketuhanan, gitu. Di usia yang 7 sampai 11 tahun ini pasti berpikir seperti kayak, Tuhan itu siapa? Tuhan itu bagaimana? Ya, Tuhan itu memiliki sifat apa aja? Nah, ini si anak ini belum bisa berpikir abstrak, seperti itu. Nah, yang terakhir ada tahap atau periode operasi formal, ya, di atas 11 tahun. Kan tadi yang operasional itu dari 7 sampai 11 tahun. Nah, yang sekarang ini ada operasi formal,
ya, di atas 11 tahun. Nah, di yang operasi formal ini itu anak atau peserta didik ini sudah mulai bisa berpikir abstrak, ya, dan juga sudah bisa menggunakan logika untuk menjabarkan hal-hal yang detail, dan juga sudah bisa berpikir tentang pikirannya gitu. Kadang di usia yang 11 tahun ke atas ini pasti mikir gini, terkadang aku berpikir bahwa nah itu yang dinamakan dengan operasi formal, seperti itu. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan tahap perkembangan kognitif, ya. Jadi kognitif ini mempunyai tahap-tahap, ya, mempunyai proses-prosesnya, tidak langsung tek bahwa anak mempunyai pengetahuan begini, gitu ya. Tidak bisa langsung berpikir, jadi harus berkembang sedikit gitu. Nah, sekarang kita beralih ke materi yang selanjutnya, ya, yaitu materi tentang teori Brunner, ya. Jadi teori Brunner ini masih menganut aliran teori kognitif, ya, masih menganut aliran teori kognitif. Teori Brunner ini diciptakan oleh Jerome Seymour Brunner, ya. Apa kata Jerome Seymour Brunner? Jadi menurutnya belajar yang baik itu adalah dengan memahami konsep, arti, ya, dan hubungan melalui interaktif, ya, dan kemudian diperoleh kesimpulan atau yang biasa disebut dengan discovery learning, ya. Makanya kita dalam dunia pendidikan itu sering mendengar pendekatan atau model discovery, inquiry, dan lain-lain, ya. Nah, jadi discovery-nya ini itu adalah turunan dari teori Brunner, gitu ya. Paham? Nah, seperti itu. Jadi pengertiannya yaitu teori Brunner adalah teori yang disajikan bukan dalam bentuk final, melainkan siswanya atau peserta didiknya itu mencari informasi sendiri, mencari pengetahuannya, mencari maknanya itu sendiri, ya. Kalau dibandingkan dengan metode yang dulu atau dengan teori yang konvensional, ya, itu seorang guru pendidik itu pasti memberikan materi dalam bentuk final, ya. Misal puasa adalah menahan lapar dan haus, bla 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 bla. Sholat adalah begini. Nah, itu yang dimaksud dengan memberikan materi secara final. Tapi yang dimaksud dengan teori Brunner ini bukan seperti itu. Jadi siswanya ini atau peserta didiknya ini mencari sendiri makna, konsep, pengertian dari materinya yang akan dibahas, seperti itu, ya. Nah, jadi di sini ada 3 tahap juga, ya. Ada 3 tahap proses belajar dalam teori Brunner. Ada selain ada 3 proses, ada 3 tahapannya juga, sama seperti teori perkembangan kognitif, ya. Jadi 3 proses belajar itu meliputi penerimaan, transformasi, dan menguji ketepatan atau menguji pengetahuan. Yang dimaksud proses penerimaan ini adalah proses penerimaan perspektif, ya, dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, ya. Dengan kata lain, pengalaman yang baru akan memperoleh pengalaman yang lama, atau pengalaman yang lama ini bisa saja digantikan dengan pengalaman yang baru, ya, seperti itu. Paham, ya? Nah, jadi yang kedua ini adalah ada proses transformasi. Nah, proses transformasi ini maksudnya adalah proses penerimaan perspektif dan pengalaman ke dalam bentuk yang lebih bermakna. Tadi kan baru di proses penerimaan, ya, baru menerima saja informasi yang baru dan pengetahuan yang lama baru diterima. Nah, yang ditransformasi ini itu sudah masuk ke dalam bentuk yang lebih bermakna, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada proses menguji ketepatan. Jadi
menguji ketepatan atau menguji pengetahuan ini adalah suatu tindakan yang dirancang untuk menilai proses pengetahuan, ya, yang ada dalam memperoleh proses transformasi. Seperti itu ya. Jadi, ketiga proses ini, penerimaan, transformasi, dan menguji ketepatan ini harus berlangsung secara bersamaan. Kenapa berlangsung bersamaan? Karena anak atau peserta didik atau siswa itu tidak akan menerima pengetahuan tanpa meliputi proses transformasi dan menguji ketepatan. Seperti itu ya. Nah, sekarang itu tadi prosesnya. Kemudian sekarang tahapnya. Tahap di Jeremy Bruner yang paling terkenal yaitu ACE, enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif ini adalah penyajian pengetahuan yang dilakukan itu secara langsung. Jadi anak itu terlibat langsung dalam memperoleh informasi atau pengetahuan. Jadi si anak ini bisa memanipulasi objek. Ya, jadi anak ini belajar dari benda-benda yang konkret. Misal, anak ini belajar penjumlahan ya. Nah, belajar penjumlahannya itu melalui benda-benda yang konkret. Misalnya pena. Nah, 2 pena ditambah 3 pena sama dengan 5 pena. Nah, masih pakai benda-benda ya. Gitu. Nah, kemudian itu tahap enaktif ya, manipulasi objek gitu. Ya. Kemudian yang kedua itu ada tahap ikonik ya. Ya, jadi tahap ikonik ini adalah tahap representasi gambar. Jadi pengetahuan yang diperoleh melalui gambar-gambar, melalui gambar visual, grafik, dan lain-lain gitu. Jadi yang tadinya si anak misalnya ya, contoh kehidupan realnya gitu. Yang pertama, yang tadi kan yang di tahap enaktif ini masih pakai benda-benda ya kan. Ini pena, 3 pena ditambah 2 pena sama dengan 5 pena. Sekarang di tahap enaktif ini, maksudnya di tahap ikonik, simbol ya, itu atau gambar. Nah, ini sudah pakai gambar. Jadi sudah ada di dalam buku-bukunya. Misalnya di dalam buku anak ya, itu penjumlahan, misal ada gambar 3 pena. Ada gambar pena itu 3 dan ditambah ada gambar pena 2 sama dengan ada berapa. Nah, seperti itu. Nah, jadi si anak ini di tahap ikonik ini pengetahuannya itu diperoleh melalui gambar-gambar. Tak jarang di buku-buku anak itu banyak gambar-gambar yang menarik. Supaya apa? Supaya pengetahuannya itu mampu diserap dengan baik. Bayangkan kalau di tahap enaktif ini anak disajikan dalam bentuk kalimat ya, dalam bentuk kalimat yang panjang banget. Itu anak itu pasti tidak maksimal ya dalam memperoleh pengetahuannya karena belum bisa mengambil kesimpulan dengan baik gitu loh. Nah, kemudian sekarang di tahap tadi sudah ikonik, simbolik, enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, di tahap simbolik ini si anak ini sudah bisa memanipulasi simbol. Jadi sudah bisa menggunakan notasi-notasi ya tanpa ketergantungan dengan simbol dan gambar gitu ya. Jadi pada saat disajikan penjumlahan itu tidak lagi menggunakan pena ya, tidak lagi menggunakan gambar, melainkan bisa menggunakan notasi. Misalnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sudah bisa menggunakan notasi-notasi, sudah bisa menggunakan huruf-hurufnya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tahap belajar Bruner. Dan tadi sebelumnya juga sudah ada tahap maksudnya proses dari proses belajar Bruner gitu ya. Nah, sekarang itu bagaimana implikasi atau penerapannya teori Bruner ini ke dalam belajar mengajar di kelas gitu. Nah, jadi yang pertama
yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan instruksionalnya dulu, menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Setelah ditentukan tujuan pembelajarannya, barulah menyajikan materi belajar. Misalnya kita sekarang tujuan dari puasa misal. Nah, tujuannya apa saja? Tujuannya siswa memahami puasa, misal siswa memahami rukun-rukun puasa, misal. Nah, setelah itu kita sajikan materinya. Disajikan materinya, kemudian di sini memperhatikan 3 tahap proses belajar. Yang tadi penerimaan, kemudian ada transformasi dan menguji ketepatan. Nah, itu ya, kita memperhatikan itu, dan kemudian itu kita menilai hasil belajarnya. Nah, teori Brunner ini itu bisa disebut dengan teori penemuan. Kenapa seperti itu? Karena dilihat dari definisinya tadi yang sudah disinggung yang pertama, itu si anak tidak diberikan materi secara final, melainkan maksudnya siswanya ini mencari sendiri informasinya. Ya, jadi dia menemukan sendiri, makanya disebut dengan teori penemuan gitu. Ya, kemudian setelah tadi yang implikasinya setelah menilai hasil belajar, kemudian guru ini sebagai fasilitator, sebagai motivator. Nah, disinilah peran guru untuk membimbing jalan diskusinya itu, yang tadi tentang materi puasa. Jadi siswa ini belajar sendiri gitu loh, belajar materinya apa, rukun-rukunnya seperti apa, pengertiannya seperti apa. Nah, jadi disinilah peran dari peserta didik, siswanya ini belajar terlibat langsung gitu. Oh, ini siswa maksudnya pengertian puasa itu ini, rukun puasanya ini, hukumnya ini gitu ya. Jadi dia belajar sendiri. Nah, tak lupa pendamping atau guru ini sebagai pendamping, fasilitator, motivator, seperti kawan sendiri. Nah, itu membimbing dan mendidik siswanya seperti itu. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari teori Brunner. Kita masuk ke kelebihannya dulu. Ke kelebihannya dulu. Yang pertama itu mudah diingat. Kenapa mudah diingat? Karena siswa atau peserta didik ini terlibat langsung gitu ya. Bayangin kalau dulu itu pakai metode konvensional, itu tidak mudah diingat karena banyak materinya itu diberikan secara final gitu, secara pasti. Oh, ini pengertiannya, ini rukun-rukunnya begitu. Karena itulah anak ini terlibat langsung, jadi mudah diingat gitu ya. Yang kedua itu kelebihannya hasil belajar ini maksimal ya, karena dia ini masih menganut teori kognitif, yaitu kemauan, keinginannya, dan kemandiriannya ini menjadi faktor utama dalam keberhasilan belajar. Seperti itu ya. Yang ketiga ini ada meningkatkan pemahaman dan keterampilan ya, dan menguji keterampilannya juga ya, karena di sini siswa belajar secara aktif. Nah, itu tadi kelebihannya. Ada juga kekurangannya. Kekurangannya yang pertama itu tidak semua siswa atau peserta didik ini dapat kooperatif gitu. Ada juga yang susah diajak untuk belajar bareng, susah diajak untuk diskusi, masih asik bermain di dalam kelas. Nah, seperti itu. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua itu waktunya itu relatif lama ya. Waktunya relatif lama untuk mencapai keberhasilan yang baik gitu, keberhasilan belajar yang ditentukan seperti itu. Kemudian menyesuaikan dengan kebudayaannya juga. Misal di kota-kota ini sudah terbiasa dengan metode discovery learning, sudah biasa dengan belajar sendiri, belajar penemuan gitu ya. Nah, sedangkan di desa ini belum bisa seperti itu. Si anak ini belum bisa diajak kooperatif, masih senang bermain di dalam kelasnya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi materi yang kita bahas mengenai pentingnya teori belajar.
Nah, dengan kita memahami teori-teori belajar, kita bisa merencanakan proses belajar. Ya, kita bisa merencanakan dari identifikasi dari siswa, kemudian metode apa yang perlu kita gunakan, pendekatan apa yang perlu kita gunakan. Nah, seperti itu. Jadi, inovasi pembelajaran ini sangat penting kita kuasai. Gitu ya. Oke, sekian. Sampai di sini kita membahas materi tentang teori belajar. Kita bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.